Quick Worship Community bertemu kembali dengan kami. Kita akan siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Let's worship Him.
Engkau adalah Allah yang patut kami sembah, kami kasih, kami cintai dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus menikmati akan kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh terus berjalan di dalam terang firman-Mu. Saat ini pun Tuhan kami kembali akan menikmati firman-Mu. Kau yang akan urapi hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang akan selalu memberikan kami kekuatan dan menerangi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati segenap Midweek Worship Community. Biarlah kami juga boleh menjadi saksi-Mu di mana Tuhan tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Midweek Worship Community, hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah yang akan disampaikan oleh Pastor Zakaria. Enjoy this word. Shalom, selamat sore sahabat Midweek Worship Community dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita masih mengadakan ibadah online. Maka mari kita satukan hati, kita akan fokus untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Engkau memberikan kesetiaan kepada kami untuk kami dapat beribadah bersama di dalam ibadah online sore hari ini. Kami menyerahkan hati, jiwa, roh kami. Kami ingin belajar tentang firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap orang yang mengikuti ibadah sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Saat ini saya berada di tempat wisata yang bernama Telaga Madirda. Adanya di daerah Kemuning, Tawangmangu. Nanti kalau ada di antara sahabat-sahabat yang ingin menikmati indahnya Madirda, dapat WA saya, dapat telepon saya siap untuk mengantarkannya. Mari kita belajar firman Tuhan. Anak Tuhan adalah anak yang telah ditebus oleh Tuhan. Anak Tuhan adalah anak yang diberi berbagai macam fasilitas hidup supaya mereka dapat menikmati hidup di dalam dunia ini. Namun hari ini kita akan belajar tentang munculnya kekacauan dalam kehidupan orang percaya. Saya ulang ya, munculnya kekacauan dalam kehidupan orang percaya. Jadi sebenarnya kekacauan itu tidak diinginkan. Kekacauan itu dapat datang tiba-tiba. Nah, kenapa datang? Mari, Alkitab mengajar kepada kita, memberikan peringatan-peringatan kepada kita supaya kita tidak masuk di dalam kekacauan. Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk, jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar.
kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Dalam 7 ayat ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan yang membuat kekacauan di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah bebal, bodoh. Alkitab mengatakan kalau ada orang yang bodoh, disitulah akan muncul kekacauan. Yang kedua, tidak berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Mari satu persatu kita pelajari. Kebebalan, kebodohan itu menjadi kunci utama munculnya kekacauan dalam hidup manusia. Nah, jadi bebal itu apa? Bebal itu bodoh, sehingga hatinya hanya menyimpan kebusukan. Hatinya menyimpan hal-hal yang tiada benar. Padahal dia anak Tuhan. Ya. Dan yang perlu ditanyakan, benar enggak sih anak Tuhan itu hatinya ada yang menyimpan kebusukan, menyimpan hal-hal yang tidak benar? Banyak. Ya, banyak. Dan dari kebusukan hatinya itu, perbuatannya menjijikkan. Dia tidak mikir apakah saya ini orang Kristen atau tidak. Dia tidak mikir. Yang penting dia berbuat sesuka hatinya. Kebebalan ini membuat manusia tidak peka dengan Allah. Manusia tidak peka dengan firman Allah. Manusia tidak peka dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, maka Alkitab mengatakan, hati-hati kalau terjadi kekacauan dalam kehidupanmu. Hati-hati kalau terjadi kekacauan dalam pekerjaanmu. Hati-hati kalau ada kekacauan dalam hubunganmu dengan teman-teman lain. Periksa hati dulu. Allah sebenarnya ingin mengembangkan akal budi manusia, supaya manusia mengerti rencana Allah di dalam setiap langkah hidupnya. Bukankah Yeremia mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang baik untuk kamu. Rancangan damai sejahtera, rancangan keberhasilan dan sebagainya. Tapi heran, kenapa ada anak Tuhan yang hidup di dalam kekacauan? Jadi kebebalan membuat pandangan manusia menjadi sempit, sehingga karya Allah yang besar tidak dirasakan di dalam hidupnya. Karya Allah yang besar tidak pernah diperhitungkan oleh mereka. Contoh, bangsa Israel dipimpin Musa berjalan di padang gurun. Walaupun di padang gurun, Allah tetap menaungi dengan tiang awan. Allah tetap menjagai dengan tiang api. Setiap hari Allah memberi roti mana. Setiap airnya menjelang habis, Allah memunculkan mata air. Fasilitas Allah luar biasa. Tapi orang bebal ada juga. Begitu ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka demo, mereka marah, mereka mengambil batu, mereka ingin melempari Musa dengan batu itu. Padahal kalau dia mengenal kebaikan Allah, tidak mungkin muncul. Ya,
Kalau kekurangan air dibicarakan dengan enak, tidak terjadi pemberontakan. Di padang gurun pernah ada pemberontak yang bernama Korah, Datan, dan Abiram. Yang pernah menikmati berkat Allah, yang pernah menikmati tiang awan, yang pernah menikmati tiang api, tetapi hatinya busuk. Dia kumpulin orang, dia ingin demo Musa, supaya Musa turun, supaya Harun turun. Apa yang dilakukan Allah? Kebodohan itu mengakibatkan dia ditelan oleh bumi. Kacau hidupnya. Nah, jadi kebebalan membuat segala perkataan dan perbuatannya menjijikkan. Kalau saat ini muncul kekacauan, stop. Belum jauh kita. Periksa hati. Apakah Allah masih ada di dalam hidup kita? Apakah kemurahan Allah masih terus menerus tercipta untuk kita? Di padang gurun tidak ada yang ditelantarkan. Penyebab yang kedua, kekacauan muncul karena mereka tidak mau berseru kepada Allah. Artinya mereka berdoa tapi doanya tidak sungguh-sungguh. Mereka berdoa, tapi doanya tidak dilandasi dengan kepercayaan yang kuat. Jadi makna berseru ialah mengundang Allah, melibatkan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Jadi orang bodoh tidak melibatkan Allah di dalam hidupnya. Mereka berani berseru, mereka juga berdoa, tetapi mereka tidak mau dirombak oleh Allah. Hidupnya masih menggunakan hidup lamanya. Dia tidak mau menggunakan hidup yang diperbarui. Berapa lama Bapak Ibu ke gereja? Hati-hati. Tuhan tidak pernah menelantarkan umatnya. Orang yang percaya langsung diampuni, langsung diberi berbagai macam fasilitas, hidupnya dituntun dan sebagainya. Tapi kalau suatu saat kita mengalami hal seperti ini, perlu kita pelajari. Sebab dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita berseru untuk mengusir kekacauan yang ada di dalam kehidupan kita. Allah suka jika ada manusia yang mau berseru, artinya mengundang Allah dengan sungguh-sungguh, artinya berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah suka. Dan di saat kita berseru, Allah turun. Allah mengusir kekacauan dan Allah kepingin membawa kita dalam satu persekutuan yang erat. Yohanes 15 mengatakan bahwa carang itu harus tertanam pada pokoknya. Kalau carang itu tertanam pada pokoknya, pasti ada buah. Nah, Tuhan mengundang kita supaya kita menampilkan buah-buah kita. Kalau yang muncul kekacauan, periksa bagaimana doa kita. Apakah doa kita ini sudah dengan doa yang betul-betul, atau hanya sekedar, ya saya orang Kristen, saya akan berdoa. Tapi doanya tanpa landasan iman. Yang ketiga, munculnya kekacauan karena manusia tidak menggunakan Allah sebagai tempat perlindungan. Allah sudah siapkan tempat-tempat perlindungan. Daud
dengan pengalamannya, mulai dari gembala menjadi prajurit sampai dengan menjadi raja. Daud mengatakan dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Seorang raja pasti juga punya masalah. Ada kekacauan kadang-kadang. Kadang-kadang muncul kekacauan. Tapi Daud sangat peka dengan Allah. Begitu kerajaannya muncul kekacauan, begitu hidupnya muncul kekacauan, apa yang dilakukan Daud? Dia berlindung kepada Allah. Pengalaman ini diberikan kepada kita bahwa Allah itu tempat perlindungan. Allah siap untuk menetralisir segala keadaan yang muncul. Bahkan Allah siap untuk membalikkan keadaan dari keadaan yang kacau menjadi keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi mari kita waspadai kehidupan kita. Tuhan tidak ingin kita kacau. Tuhan tidak ingin keluarga kacau. Tuhan tidak ingin rumah tangga kacau. Tuhan tidak ingin pekerjaan kacau. Namun bila di tengah-tengah kenyamanan, di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah kesuksesan ada kekacauan, cepat-cepat segera lihat hati, lihat hidup. Jangan-jangan kita menjadi orang bebal. Orang yang hatinya sudah penuh dengan hal-hal yang tiada baik. Jangan-jangan kita tidak berseru kepada Allah. Doa kita sudah menjadi doa yang mandul. Ataupun perlindungan kita sudah meninggalkan Allah. Sehingga perlindungan terhadap Allah tidak muncul. Kita jauh dari Allah. Hari ini, sahabat Midweek Worship supaya hidup lepas dari kekacauan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Sore hari ini kami telah belajar bersama supaya kehidupan kami lepas dari kekacauan. Supaya kami tetap menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami. Yang membuat doa kami aman dan nyaman di dalam-Mu Tuhan. Dan hati kami lepas dari kedegilan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.